Jadi saya sebagai orang tua berangkat dari keprihatinan anak-anak muda yang kemarin menyaksikan konser Kota Surakarta yang begitu luar biasa dan tidak diduga, sehingga timbul sebuah gerakan moralitas dari warga Nahdliyin yang kemudian difasdakal oleh Gus Burhan sebagai anak muda untuk berani berteriak yang benar. Dan ketika beliau sowan ke pesantren saya tetap mengharapkan seperti pesannya Mbah Hasyim Asy'ari, NU nyojo mbok regedi sebab wedi tanggung jawab ning ngarsane Gusti Allah. Nah, inilah pesannya Mbah Yai Hasyim Asy'ari waktu itu, sehingga menjadikan motivasi kita untuk bergerak menjaga marwah NU agar tetap tegak lurus secara hitohnya. Nah, berangkat dari itulah kemudian saya sebagai orang tua ya ikut berdoa mendukung apa yang terbaik yang dilakukan oleh generasi muda yang diwakili oleh Gus Burhan ini, semoga menjadi sebuah kenyataan, mendobrak, merubah hal yang buruk menjadi yang benar. Karena jelas pesannya Rasulullah al-asy wal mustasi finnar. Jadi orang yang nyuap atau yang disuap besok akan masuk neraka. Kalau mungkin bahasanya bisa dikemas dalam bentuk beda, tapi intinya sesuatu memberi dengan harapan tertentu itu sudah termasuk al-asy, dan itu hukumnya sangat berat sekali, finnar. Jadi untuk itu kita mulai berusaha ngerti NU agar terjauhkan dari hal yang demikian itu. Saya kira itu apa yang saya katakan, dan lebih lanjut akan dijelaskan sama Gus Burhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Kiai tadi nama lengkapnya siapa Kiai? Agus Sumarno. Agus Sumarno. Ya. Ponpes dari Darul Zikri Darul Zikir di Joyontakan. Joyontakan. Nggih. Matur sembah nuwun Kiai. Baiklah teman-teman dari rekan-rekan wartawan, kita akan lanjutkan lagi apa yang sedang menjadi perbincangan publik di Kota Surakarta berkaitan dengan dugaan riswah atau suap yang mencederai Konferensi PCNU Kota Surakarta yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 Mei yang lalu. Ini sebaiknya kita bacakan atau mana deh? Kita bacakan Intinya aja, Agus. Itu nanti bisa di software. Oh nggih. Kan judulnya tadi kudu sempurna ngomongnya. Poin pentingnya wae Gus. Nggih. Poin pentingnya sehingga setelah viral dan cukup menjadi perbincangan di kalangan masyarakat, maka kami selaku tim penjaga marwah Solo ya tetap harus berkomitmen menjawab, karena kemarin kami dengar di media bahwa Pak Masyuri selaku ketua Tanfidiyah terpilih dan Pak Yai Muhtarom selaku Rois Surya terpilih dari Pak Percap kan berkata tidak perlu menanggapi kami, kemudian menyerahkan kepada PW dan PCNU. Nah, yang pertama justru kami ingin sekali ditanggapi ya, terutama yang berkaitan dengan riswah atau suap, karena ini adalah satu organisasi keagamaan, sehingga satu hukum agama itu harus jelas hukumnya, halal haramnya harus jelas, termasuk dalam dugaan suap ini. Jangan sampai ini hanya dikatakan prasangka, karena
sudah jelas ada kejadian pertemuan tanggal 6 April yang dihadiri hanya oleh para pemilik suara, yaitu Roy Surya dan Ketua Tanfidiyah MICNU. Kemudian yang dibicarakan juga jelas, ya, yang dibicarakan juga seputar persiapan Percap. Kemudian pulangnya juga sudah jelas diakui bahwa dibawakan atau diberi bingkisan tas yang berisi uang 5 juta rupiah. Bahkan itu ada kabar juga itu baru DP, katanya begitu. Tapi kita tidak tahu, hanya Allah dan yang bersangkutan yang tahu. Tapi intinya sudah jelas. Lalu juga kami justru kalau masalah persepsi justru kami ingin mengajak, mungkin apa ya kalau bahasanya mungkin debat terbuka atau gimana, atau mudzakarah ilmiah, atau kalau di NU ya basul masail. Justru kami ingin mengajak, ayo kita basul masailkan apakah peristiwa ini riswah atau bukan. Karena hal ini penting supaya umat ini kan melihat, dan itu akan menjadi contoh, bagi umat, sehingga hukumnya juga harus sangat jelas. Kemudian kalau di pemberitaan kemarin yang terkonfirmasi baru pihak terduga penyuap, yaitu Pak Masuri dan yang pengkondisian Roy Surya Pak Yai Mutarong. Maka untuk kali ini kami memohon para awak media juga bisa turun ke MWC, karena MWC ini adalah para penerima dan pemilik suara. MWC di Pasar Kliwon, Pak Yai Nawasom adalah yang pertama kali berinisiatif mengembalikan uang tersebut melalui bendahara MWC NU. Apakah uang itu dikembalikan kepada penyuapnya atau kami tidak tahu. Yang jelas sudah dikembalikan dan memang tidak dibawa pulang atau dimiliki untuk pribadi. Dan itu di hari malam itu juga tanggal 6 April. Ini sikap seperti inilah yang seharusnya ya, kita teladani seperti Kiai Nawasom ini, karena sudah pasti menganggap hal tersebut tidak sesuai dengan aturan agama. Lalu kami juga mendengar kabar di kemudian hari setelah kami menyurati para ketua MBC, Rasulullah MBC, ada kabar bahwa Ustadz Rois Jazuli, yaitu ketua Tanfidiyah MBC Laweyan, itu juga mengembalikan uang suap itu juga sudah dikembalikan melalui bendahara MBC. Bendahara MBC, sehingga sudah ada 2 MBC yang mengembalikan. Maka kami juga ingin memohon kepada MBC-MBC yang lain, oh ya, hari Minggu tanggal 12-nya, hari Minggu 12 siang itu Percapnya kan tanggal 11 ya. Sabtu itu hari Minggu itu juga ada komunikasi dari Roy Surya MWC Jebres, yaitu Kiai Khairul Faizin, berkomunikasi dengan Roy Surya Pasar Kliwon, Kiai Nawasom, karena Pak Kiai Khairul Faizin ini adalah muridnya, santrinya atau berguru kepada Kiai Zainal Asom.
kira-kira di dalam komunikasi itu Pak Yai Khairul Faizin juga berencana akan mengembalikan juga, tapi menurut kabar yang kami terima belum terrealisasi ya. Hanya waktu itu hanya komunikasi, baru ingin. Nah, itu nanti monggo bisa didalami oleh rekan-rekan wartawan. Lalu kalau dari MBC Serengan itu waktu kami tabayun pada tanggal 13 Mei hari Senin itu benar menerima, namun persepsinya masih menganggap bahwa itu adalah uang syukuran dari Pak Masuri, akadnya seperti itu. Masih menganggap uang syukuran, dan kami berharap juga bisa berpikir ulang dan kami harap juga mengembalikan atau bagaimana. Lalu yang Banjarsari kami juga mendengar dari salah satu pengurus yang tidak mau disebutkan namanya yang mengikuti rapat di NBC Banjarsari, yang mana para pengurus menanyakan kepada ketua MBC Banjarsari dan Rois Suriah, yaitu Pak Yai Mustaqim dan Tanfidiahnya Ustadz Tito. Beliau berdua mengatakan kepada pengurus bahwa ini sedekah pribadi dari Pak Masuri kepada pribadi Ketua MBC dan Rois Suriah. Nah, tentu saja ini kan juga agak lucu ya, pemberian pribadi, padahal suaranya itu suara MBC, suara organisasi, tapi menerima dugaan riswah untuk kepentingan pribadi. Ini juga kami menghimbau kepada beliau-beliau agar umat ini tidak dibingungkan dengan statement dari para pimpinan atau ketua. Lalu juga kami mendengar kabar yang terbaru dari MBC Pasar Kliwon. Pada intinya setelah mendengar gonjang-ganjing dugaan suap ini di media, langsung melakukan rapat. Intinya menurut informasi dari pengurus MBC Pasar Kliwon, dari MBC Pasar Kliwon akan mengirim surat juga kepada PWNU dan PBNU untuk segera melakukan investigasi atau turun ke bawah ke Kota Solo agar polemik ini bisa segera